Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di kandang luhur. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya mau jelasin lagi tentang ini udah juga sering saya tulis dan saya teman-teman tentang susu tambahan buat cempe ya, atau susu tambahan buat ternak di kandang luhur. Ini juga semoga menjadi informasi buat teman-teman semua. Pertama mungkin saya mau jelasin bahwa kebutuhan, karena saya peliharanya domba teman-teman semua, jadi kebutuhan susu anakan dari domba sama kambing itu berbeda. Karena memang secara anatomi fisik ya, dari kambing dan domba itu dia ambing domba ini lebih kecil dibandingkan dengan ambing kambing. Jadi olehnya produksi susu domba ini lebih sedikit dibandingkan susu kambing. Nah, selain itu juga kalau dari segi fisik ya, domba ini memang dia ukurannya lebih padat, lebih bulat ya. Jadi dia cenderung, kalau kita bicara tentang tulang, dia lebih kecil dibandingkan kambing ya. Di jenis-jenis kita membedakan kalau kambing itu memang kecil. Tapi di jenis-jenis spesifik seperti peranakan Etawa ya, atau kambing-kambing Jawa Randu yang dia ukuran-ukurannya besar, itu juga berbeda dengan domba pada umumnya yang memiliki ukuran yang dia kecil teman-teman. Tapi kembali lagi bahwa secara anatomi ambing dari kambing dan domba ini berbeda. Olehnya kebutuhan anakan domba itu terhadap susu itu lebih sedikit dibandingkan kambing. Selain itu juga kalau kita bicara tentang kualitas susu, memang kualitas susu domba ini teman-teman saya pernah pasteurisasi. Jadi saya indukan domba ini anaknya mati ya. Jadi saya perah, kemudian didapatkan produksi susu sekitar 250 mili dari satu ekor indukan yang dia tidak diperah, yang kita tidak perah, atau kita hanya perah sekali ya. Jadi seharian itu tidak kita perah, tapi kita hanya memerah satu kali. Nah, jadi kita perah dan mendapatkan susu 250 ml. Nah, sementara kambing tentu kita bisa produksi, kita mendapatkan susu lebih banyak teman-teman ya. Apalagi kambing-kambing perah yang dia bisa sampai mencapai angka 2 liter ya, rata-rata 2 liter. Nah, balik lagi teman-teman, di kandungan juga meskipun susu domba ini dia produksinya sedikit, tapi teman-teman ketika saya pasteurisasi ya, dari 250 ml susu yang saya pasteurisasi itu, ternyata susu domba ini dia sulit dipasteurisasi. Dia bisa dipasteurisasi, tapi susunya ini dia menjadi ini teman-teman, menjadi kental ya. Dia menjadi menggumpal, dia seperti mentega ya. Dia seperti mentega yang dia lengket dan berminyak. Karena memang kandungan lemak dari susu domba ini ternyata sangat tinggi. Bahkan keju terbaik juga dia dari susu domba teman-teman semua. Di Eropa sana keju terbaik itu dia berasal dari domba. Nah, balik lagi teman-teman semua, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menjelaskan susu tambahan yang digunakan oleh kandang budi luhur untuk ternak cempe atau anakan domba yang ada di kandang budi luhur. Nah, ada juga yang bertanya, Mas, apakah tidak rugi ya? Apakah tidak bengkak biayanya ketika anakan domba ini diberi susu tambahan? Nah, sebagai informasi teman-teman, karena memang kebutuhan domba terhadap susu itu sedikit, jadi sebenarnya susu tambahan ini biarkan domba ini menyusu pada induk, tapi kita tambah ya. Kita tambah sedikit. Jadi penambahan ini tidak banyak teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat di praktek yang ingin saya sajikan ke teman-teman semua. Tambahannya itu sedikit. Jadi biayanya juga tidak banyak. Bahkan kalau misalnya kita kalkulasi biaya yang kita keluarkan dibandingkan dengan pertumbuhan dari ternak itu sendiri, misalnya tulangnya tambah besar, badannya juga tambah bagus ya, bulunya tidak rontok, itu tentu menjadi keuntungan sendiri buat kita, ya kan? Jadi nilai yang kita keluarkan itu sebanding dengan hasil yang kita dapatkan, teman-teman semua. Jadi kalau saya lebih sepakat, saya itu adalah saya berusaha buat selalu optimis ya dalam menjalani setiap aktivitas, termasuk ketika susu formula ini saya tambahkan, tentu anakan ini dia pertumbuhan dan perkembangannya akan lebih baik ya. Nah, itu teman-teman semua. Jadi balik lagi, ini susu
kambing curah, susu bubuk ya, yang saya gunakan sebagai susu tambahan buat anakan cempe yang ada di kandang budi luhur. Kebetulan juga fokus dari kandang budi luhur juga breeding atau pengembang biakan. Nah, teman-teman, susu ini juga bisa digunakan untuk indukan-indukan yang dia produksi susunya sedikit. Dia lahir anaknya sehat tapi induknya tidak mau menyusui, atau induknya mau menyusui tapi ternyata tidak mengeluarkan susu. Nah, jadi sebenarnya susu ini sangat manfaat, teman-teman. Susu bubuk ini termasuk buat pemilik dari peternakan itu sendiri. Kita bisa tambah sehat ya, tambah bugar, tambah subur gitu. Apalagi baunya susu kambing kandang budi luhur ini sangat harum ya. Dia juga sangat enak ya. Kalau teman-teman rasain ini, teman-teman bakal beli lagi ya, bakal ketagihan. Jadi rasanya benar-benar enak, ini saya nggak bohong ya. Kalau teman-teman penasaran ya, silakan datang ke Budi Luhur. Ini ada susu kambing curah ya, susu bubuk. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih yang digunain susu bubuk? Karena memang susu bubuk ini dia lebih mudah, lebih praktis ya. Kita juga gunakan susu cair sebenarnya, karena memang saya udah pesen dengan peternak kambing perah ini 20 liter, tapi besok baru ada, pekan ini baru ada 10 liter. Dan juga kita gunain ya, khususnya dia buat konsumsi dan buat kita jual sebenarnya. Nah, tapi buat cempe saya tetap lebih senang susu bubuk. Kenapa? Karena teman-teman, karena kebutuhan juga sedikit ya. Dia juga susu bubuk ini kan lebih awet, lebih mudah disimpan. Kalau susu cair kita harus bekukan, kalau enggak dia basi. Kalau basi kan bahaya buat ternak. Jadi kemudian kalau sudah membeku, kita harus keluarkan, nunggu dia mencair baru bisa diberikan kepada ternak. Kalau susu bubuk enak sekali. Nanti teman-teman lihat praktek saya. Jadi susu bubuk ini kita gunakan air, perbandingannya bisa 1:1 kilo atau 1 bagian ya, nggak usah 1 kilo lah. Bisa juga 1 kilo susu 5 sampai 6 liter, bahkan sampai 7 liter air ya. Nah, jadi perbandingannya 1:5, banding 6 atau banding 7. Tergantung kekentalan yang ingin kita dapatkan. Tapi juga buat susu tambahan ini dia juga tidak boleh terlalu banyak ya. Karena memang selain biayanya juga lumayan ya kalau terlalu banyak tadi. Babnya ini adalah tambahan. Namanya tambahan itu kan tidak perlu terlalu banyak. Dia tetap menyusu pada induknya, tapi kita tambahkan dengan susu tambahan, teman-teman. Nah, selain itu, tapi susu kambing ini dia sebenarnya 0% efek. Saya udah menggunakan susu kambing ini berkali-kali. Ternyata ternak tidak ada yang diare ya, hampir tidak ada yang diare. Ya, kalaupun ada mungkin dari 10 dia 1 dari 100% atau 9 ya, 9 dari 10 itu tidak ada yang diare, mungkin 1 yang diare gitu ya. Jadi kemungkinannya itu sangat kecil ya. Bahkan dia 0% efek negatif dari susu kambing ini, teman-teman. Nah, jadi susu bubuk ini juga awet selama 1 tahun ya penyimpanan. Jadi sangat efektif, sangat mudah disimpan dan sangat aplikatif lah. Nah, teman-teman, tadi pencairannya 1:5, 6 atau 7 ya. Nah, kali ini ada 100 ml air. Saya mau praktekin ke teman-teman, liatin teman-teman. Ini domba di kandang budi luhur juga performanya kemarin ada anak 3 ya, performanya mungkin agak menurun karena rebutan susu. Tapi setelah kita susui juga hasilnya juga cukup baik. Ada juga induk yang dia produksi susunya tidak terlalu banyak, kita tambahkan juga sampai hari ini juga performanya semakin baik. Nah, teman-teman, saya praktek ini susu bubuk yang digunain tadi ya. Sama kalau misalnya teman-teman beli juga susu ini juga yang saya gunain. Ya, ini kalau kandang namanya kandang budi luhur, tapi kalau produk olahan saya kasih nama susu kambing Bang PI ya. Jadi produk olahan pakai nama saya Bang PI. Nah, teman-teman, ini susu saya masukin dalam dot ya. Nih, saya masukin dalam dot. Teman-teman lihat dari jauh aja. Oke, udah. Ini teman-teman saya mendekat ya. Saya yang akan mendekat ke teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman, susunya masuk ke dalam dot. Lihat ya. Ini saya gunain 1:5 ya.
1:5. Ini saya tinggal kocok teman-teman. Kayak kita ngedotin bayi ya. Ini tinggal dikocok ya. Jadi kita kocok-kocok teman-teman. Nah ini ya biar homogen. Nah teman-teman semua, jadi ini tadi 1:5 ya, ada 100. Sekarang posisinya ada di 110 mili ya. Nah jadi teman-teman, ini saya gunakan dot, tapi buat ternak saya sebenarnya tetap lebih seneng pakai spet. Kenapa? Karena kalau pakai dot agak lama ya. Kemudian juga kalau ini kan susu tambahan, jadi ternak yang dia tidak dibiasakan dengan dot dari kecil dia susah. Nah kalau kita pakai spet lebih cepat teman-teman. Kita juga bisa mengontrol ternaknya dia minum berapa banyak ya, dalam waktu yang singkat tentunya. Nah ini jadi nanti saya ambil ternak, kita praktekin, tapi sementara saya spet dulu susunya ya. Jadi ini saya buka. Jadi saya spetnya banyak ya. Saya gunakan banyak spet di sini. Oke. Jadi ini ada 5 spet masing-masing 6 mili, 6 kali 5 30 ya. Nah 30 mili ini sebagai susu tambahan buat cempe ya, 1 hari cukup. Bahkan saya biasanya kalau mau ditambahin dia 50 mili satu ternak. Ukurannya seperti apa nanti kita lihat ya. Jadi di bawah 1 bulan 30 mili 50 mili sebagai tambahan udah cukup. Oke, ini saya mau ambil satu ternak. Sebelumnya kita break dulu, saya coba ambil, nanti kita sambung ya teman-teman. Ini saya agak menunduk ya. Nah jadi ini ternak anakan ya, ini awalnya anaknya 3 ya, ini salah satunya, ini anak yang paling gede teman-teman. Nah ini dengan meskipun dia performanya 1 bulan ya, 1 bulan kurang, bahkan lahirnya di pekan pertama Januari. Oh ya udah 1 bulan ya, udah 1 bulan. Ini juga badannya panjang, ini jenisnya Garut ya teman-teman semua. Nah jadi dengan keadaan seperti ini, jadi tetap kita tambahkan, tapi tidak banyak teman-teman. Untuk apa? Untuk memaksimalkan potensi dari pertumbuhan tulang, kemudian pertambahan panjang dari ternak ini sendiri. Nah cara menyusunya, jadi di sini saya ada penjepit ya cempe di sini. Jadi saya jepit kakinya. Nah jadi dia tinggal saya taruh di sini. Tadi ada susu yang sudah saya spet teman-teman. Nah ini ya susu-susu yang sudah saya spet. Nah jadi ini boleh mendekat. Jadi ini ya. Nah ini saya tinggal kontrol mulutnya, saya sepet 1. Dia nyaman teman-teman di tempat penjepit cempe ini. Ini nggak bisa bergerak kemana-mana ya. Nah ini 2. Karena dia udah biasa, jadi dia cukup nyaman juga, dia paham ya teman-teman. Pelan-pelan tetap ada yang keluar juga. Oke, nah itu sebagai praktek ya. Tentang jumlahnya nanti teman-teman bisa pertimbangan sendiri untuk ternak-ternak di bawah 1 bulan ya. 50 mili udah cukup 1 kali sehari sebagai susu tambahan. Tapi kalau ternyata ternaknya indukannya tidak bisa menyusui, tentu teman-teman harus memulai menyusui dari dia kecil. Intensif jumlahnya sedikit ya teman-teman. Misalnya dia 20 mili pagi, 20 mili jam 6, jam 10, jam 2, dan jam 6 sore ya, atau jam 5 sore. Bahkan kalau malam, kalau dia di awal-awal di usia kurang dari 2 minggu, dia malam juga harus diberikan. Kita menyesuaikan dengan fitrah dia yang sering menyusu ya. Domba ini dia sangat sering menyusu. Nah jadi kalau misalnya dia sudah dewasa, baru kita kemudian kurangi intensitasnya sedikit demi sedikit, tapi jumlah susunya kita tambah. Nah untuk yang dia hanya tambahan ini, kita memerlukannya tidak terlalu banyak, jadi biayanya nggak bengkak ya. Nah itu teman-teman semua, terima kasih. Semoga susu tambahan ini bermanfaat buat
teman-teman di rumah, semua teman-teman juga bisa mengaplikasikan biar ternak kita semakin cepat besar, semakin tambah mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.